Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini senantiasa Allah berikan kesehatan padanya. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan. Namun, yang akan lebih kita perdalam ini tentang apakah kita ini termasuk orang yang taat hanya saat bulan Ramadan saja atau bagaimana. Setelah melewati bulan Sya'ban, saatnya kita memasuki bulan Ramadan. Dan itu jika Allah izinkan kita diberi waktu nikmat sempat untuk berjumpa kembali dengan bulan tersebut. Apa mungkin Ramadan tahun lalu itu adalah Ramadan terakhir buat kita? Semoga Allah masih sempatkan kita semua untuk bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mengingat fadilahnya yang begitu besar, hendaknya umat Islam bertekad menjadikan Ramadan kali ini lebih taat dari sebelumnya. Pasti dari kita ada yang saat bulan Ramadan itu akan tiba akan menyambutnya dengan gembira, atau bahkan kita hanya biasa saja. Jadi ada 3 golongan manusia dalam menyikapi bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Sayyid Muhadir dalam bukunya yang berjudul Bekal Ramadan dan Idul Fitri bagian 1 menyambut Ramadan. Yang pertama ini mereka kelompok zolim. Mereka ini adalah orang-orang yang kurang sekali perhatiannya terhadap bulan Ramadan. Bagi mereka, kedatangan bulan ini dianggap biasa-biasa saja dan dianggap sebagai beban bahkan. Kelompok ini menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Golongan orang yang zalim ini mereka tetap berpuasa, namun hanya sebagian saja. Lalu sebagian lainnya mereka tinggalkan. Bukan karena alasan yang diperbolehkan, ya jadi mereka tinggalkan begitu saja. Sehingga kewajiban berpuasa mereka tidak dijalankan dengan sempurna. Atau bahkan bisa jadi mereka yang berpuasa penuh selama 1 bulan. Namun hari-hari mereka meninggalkan ibadah wajib lainnya seperti sholat fardu, atau mereka hanya banyak tidur tiap harinya. Inilah kezaliman mereka untuk diri masing-masing. Kemudian, golongan yang kedua yaitu muqtasid atau pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang bergembira menyambut hadirnya bulan Ramadan. Jadi untuk golongan ini masih ada kesadaran bahwa di bulan Ramadan ini waktunya untuk menghapus dosa, mengambil banyak pahala untuk bekal di akhirat kelak. Namun, padatnya aktivitas dan kurang mantapnya iman untuk golongan pertengahan ini membuat mereka lalai. Dalam 1 hari itu pasti aja ada rasa malas, misal untuk membaca Al-Quran atau melakukan ibadah sunnah lainnya, sehingga target yang sudah mereka rencanakan sebelumnya ini tidak tercapai selama bulan Ramadan. Untuk golongan pertengahan ini, mereka juga full berpuasa. Namun ada di antara mereka yang kesehariannya terlalu banyak tidur, sehingga amalan-amalan sunnah Ramadan itu begitu tidak diperhatikan. Yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat atau golongan orang yang berprestasi. Untuk kelompok ketiga ini disebut dengan istilah orang-orang berprestasi. Karena memang mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha meninggalkan perkara maksiat, haram, makruh, dan mubah demi kesempurnaan ibadah puasa yang mereka jalankan. Mereka ini sebenarnya bukan hanya berprestasi di bulan Ramadan, namun di luar Ramadan pun mereka juga orang yang senantiasa melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah dan beramal soleh lainnya. Kerinduan mereka kepada Ramadan membuat mereka selalu berdoa sepanjang bulan kepada Allah
agar bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah ini. Golongan manusia ini disifati oleh Allah dalam satu ayat di Quran surat Ad-Dariyat ayat 17 yang artinya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Untuk mereka, golongan ketiga ini, kualitas ibadah mereka tentu saja jangan ditanya. Amalan yang mereka kerjakan insya Allah tulus, mengharap ridho dari Allah. Jadi, apakah kita termasuk golongan orang pertama, golongan kedua, ataukah golongan yang ketiga? Semoga kita bisa menjadi versi yang terbaik dari sebelumnya dan senantiasa berusaha menjadi golongan yang berprestasi. Namun, pasti kita merasa di saat Ramadan telah usai, ada masanya di mana seseorang itu merasakan jenuh saat beribadah dan mereka tidak menemukan kenikmatan saat beribadah. Padahal setelah apa yang mereka lakukan selama bulan Ramadan kemarin, bisa jadi hal tersebut itu disebabkan karena banyak kemaksiatan yang telah mereka perbuat. Apabila amalan sunnah belum bisa kita istiqomahkan, cara termudah untuk menghapus dosa-dosa kecil tersebut yaitu dengan kita perbanyak beristighfar dan memohon ampun dengan khusyuk pada Allah. Apapun itu kesalahan kita yang telah kita lakukan, baik itu tidak sengaja maupun disengaja, kita memohon ampun kepada Allah dengan khusyuk, perbanyak beristighfar. Insya Allah, Allah itu dengar doa hambanya yang mau bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Dengan artian di sini, mereka menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali. Maha baik Allah, mengampuni dosa-dosa hamba yang mau memohon ampunan padanya di bulan Ramadan ini. Tiap harinya, di bulan Ramadan itu gak ada satupun hari di mana kita melakukan amalan soleh, maka pahala kita akan dilipat gandakan 10 kali, bahkan 700 kali lipat. Nah, tidakkah kita akan menyia-nyiakan untuk beramal di bulan Ramadan ini dan mengistiqomahkannya di bulan lainnya? Cukup sekian, semoga kita bisa merenungkannya dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.